Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Surya Kencana Cianjur dalam rangka Disnatalis ke-14, Sabtu 29 Oktober 2022 menggelar pelepasan lulusan dari program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah angkatan ke-11 tahun akademik 2021-2022 bertempat di Palace Hotel Cipanas. Kita ikuti liputan selengkapnya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam FEBI Universitas Surya Kencana Cianjur Sabtu 29 Oktober 2022 dalam rangkaian Disnatalis ke-14 melaksanakan salah satu agenda rutin pelepasan lulusan sarjana angkatan ke-11 tahun akademik 2021-2022 yang terdiri dari lulusan program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah yang berlangsung di Palace Hotel Cipanas Cianjur. Turut dihadiri pengurus Yayasan Pendidikan Surya Kencana, Rektor Unsur, pimpinan dan jajaran Senat Fakultas. FEBI Unsur tahun ini melahirkan 146 lulusan dengan rincian 135 orang dari program studi Ekonomi Syariah dan 11 orang dari program studi Perbankan Syariah. Juga bersamaan pemberian penghargaan untuk mahasiswa terbaik dan penyerahan dana infak pendidikan dari mahasiswa penerima beasiswa KIP 2018 kepada Direktur IPC FEBI Unsur sebesar Rp15.700.000. Pada kesempatan yang sama berlangsung seminar kewirausahaan dengan mengangkat tema menumbuhkan kewirausahaan digital dan investasi syariah di kalangan lulusan FEBI. Acara pelepasan kali ini tidak hanya sekedar melepaskan begitu saja, tapi kita juga ada upaya pembekalan kepada lulusan dengan kita mengundang dua narasumber. Yang pertama adalah Dr. Kiai Haji Komarudin Khalil, MAG dari Bandung. Beliau adalah seorang motivator yang menginspirasi bagi peserta untuk bagaimana bisa melakukan sebuah perubahan, untuk bisa membangun sebuah cita-cita ke depan. Dan alhamdulillah tadi antusiasme dari peserta cukup bagus. Itu Pak Dr. Kiai Haji Komarudin Khalil. Yang kedua narasumbernya adalah Bapak Dr. Haji Endang Jumali, LC, MSI, MA, IFV gitu ya. Beliau memberikan materi tentang investasi syariah. Ini juga menjadi pembekalan kepada peserta agar mereka ada opsi kegiatan selain mencari kerja, mereka bisa berwirausaha di antaranya melalui sektor investasi, baik investasi di sektor keuangan maupun investasi di sektor real. Ya, pada momen kali ini juga diberikan penghargaan kepada lulusan terbaik ya. Ada lulusan terbaik dari program studi Ekonomi Syariah, yang keduanya ada lulusan terbaik dari program studi Perbankan Syariah. Untuk Ekonomi Syariah, lulusan terbaiknya adalah Nenglis, itu IPK-nya 3,8 ya. Untuk yang kedua, lulusan terbaik dari Perbankan Syariah itu Rida dengan IPK 3,7. Keduanya menjadi bagian dari lulusan terbaik kita pada tahun ini. Satu lagi, pada kesempatan kali ini juga diserahkan infak pendidikan dari lulusan FEBI Unsur tahun ini yang mendapatkan beasiswa KIP ya. Angkatan 2018 itu ada 9 orang yang mendapatkan KIP di FEBI Unsur ini, dan mereka memberikan infak pendidikan sebanyak 15.705.000 kepada IPC namanya. IPC itu Islamic Philanthropy Center di FEBI Unsur, nanti untuk disalurkan kepada adik kelasnya yang tidak mampu secara ekonomi tapi berprestasi. Usia 14 tahun perjalanan FEBI Unsur sejak perintisan tahun 2008 dengan nama awal Fakultas Agama Islam. Diakui dekan FEBI ada banyak liku-liku, kesan, suka dan duka dialami. Namun kini FEBI sudah bisa mandiri baik dalam pengelolaan akademik dengan status akreditasi maupun sarana prasarana yang representatif. Jadi 14 tahun FEBI sudah lahir dan mengalami lika-liku yang sangat luar biasa. Akan tetapi sebagai insan akademik kita punya satu target di mana kita bisa memberikan kontribusi yang positif.
Jadi pada awalnya kami berjuang untuk bisa menjadi sebagai satu kontributor yang positif di masyarakat Cianjur khususnya, dan secara umum tentu di bangsa negara kita Indonesia. 14 tahun FEBI yang awalnya adalah Fakultas Agama Islam dengan 2 prodi pada saat itu telah berupaya. Effort yang kami lakukan salah satunya adalah merubah paradigma, merubah mindset di mana kita ini harus sebagai insan penjuang pendidikan, maka harus berorientasi pada keberhasilan yang bukan instan, tapi kesuksesan atau keberhasilan yang sifatnya permanen dan jangka panjang. Oleh karena itu, kami selama 14 tahun ini punya visi dan juga misi yang konkret. Untuk apa? Untuk bisa menjadi satu bagian dari insan pendidik di Cianjur. Jadi Pak Rektor tadi sempat seperti itu, ada sebuah ungkapan sebagai seorang tua melihat keberhasilan dari anaknya. Saya kira manusiawi. Dan itu beralasan dan juga berargumen. Secara faktual, FEBI lahir dengan tanpa modal, dengan minus. Tapi dengan upaya, effort yang terus kita lakukan, sekarang FEBI sudah bisa merasakan keberhasilannya. Sehingga wajar Pak Rektor sempat tadi ya, ada terharu, ada perasaan yang seperti itu adalah sebagai satu ungkapan rasa kebahagiaan, kebanggaan terhadap anak didiknya yang sudah berhasil. Diakui Rektor Unsur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai fakultas yang mengalami perkembangan sangat pesat. Sejak 13 tahun mengikuti perjalanan FEBI dari awal perintisan. Perkembangan FEBI sangat luar biasa ya dibandingkan dengan fakultas-fakultas yang lain. Karena FEBI ini diawali dengan kondisi yang bukan plus tapi minus. Tapi sekarang dengan jumlah student body yang 638-an, ini menunjukkan bahwa perkembangan sangat luar biasa. Yang satu, lulusannya juga makin lama makin bertambah. Sekarang 146 calon wisudawan. Dan fasilitas itu sudah memadai sebagai fakultas. Ya. Sehingga dengan demikian saya selamat kepada seluruh sivitas akademika, terutama dekan beserta seluruh jajarannya, bahwa sudah mengantarkan FEBI pada kondisi yang sangat baik ya. Sesuai dengan akreditasi B itu kan sangat baik. Semuanya sudah terakreditasi dengan sangat baik. Dan itu adalah capaian yang termasuk cepat ya dalam waktu yang 14 tahun. Karena perguruan tinggi itu biasanya berkembang antara 20 sampai 25 tahun baru kelihatan perkembangannya, baik fisik maupun akademik. Nah, ini sudah dicapai oleh FEBI, tinggal dipelihara dan ditingkatkan. Insya Allah dengan perkembangan ini dipimpin oleh Dekan Dr. Endang Sumali, ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya yakin itu karena saya sudah mengikuti perkembangan FEBI ini 13 tahun ya. Dari usia 14 tahun itu saya 13 tahun sudah mengikuti, dan perkembangannya bukan menuju ke bawah tapi menuju ke atas. Dan insya Allah kedepannya FEBI bisa lebih baik lagi. Ya, kemudian dengan syarat kelulusan harus hafal 1 juz. Ya, itu ciri khas dari FEBI yang harus dipertahankan. Karena Islamnya itu kan harus melekat. Nah, sehingga dengan demikian dengan hafal 1 juz atau juz 30 misalnya, itu menunjukkan komitmen dari para pimpinan FEBI mencetak bukan saja akademis yang normal seperti saya, tapi akademis yang religius. Dan ini jarang terjadi di antara lulusan-lulusan yang lain. Pertahankan itu. Sementara itu, salah seorang lulusan dengan raihan predikat terbaik selain menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Sivitas Akademika FEBI Unsur, pihaknya juga mengajak pada alumni untuk berkomitmen membumikan ekonomi syariah. Sosok institusi pengemban visi dan misi. Rasanya baru kemarin kita sibuk mengerjakan makalah, mencari data yang tidak ada habisnya, yang pada akhirnya kita menyelesaikan skripsi yang tidak mudah. Terkadang kita ingin menyerah, namun kita selalu ingat
nasihat dari ulama besar kita, Profesor Buya Hamka, yang mengatakan, hidup ialah untuk berjuang. Jika kapalmu telah kau kayuhkan ke tengah, dia tidak boleh surut pulang. Bagaimanapun besar gelombang, biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Dan hari ini kita telah membuktikannya. Kita mampu melewati itu semua. Keberhasilan kami hari ini tidak lepas dari dukungan dan bimbingan seluruh civitas akademika, terutama orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami. Terima kasih untuk semua pimpinan universitas, seluruh pimpinan fakultas yang selama ini telah tulus membimbing kami dan memberikan yang terbaik untuk kami. Mencerdaskan bangsa, membina alam, ciptakan sumber daya manusia. Makin seru di hari bahagia PB Unsur, Pak Dekan tak lupa nyawer untuk peserta yang aktif mengikuti jalannya seminar. Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV. Dan cita murni